Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan materi analisis data, di mana ini masih pada tahapan awal, yaitu pada bagian pengenalan dasar-dasar daripada MATLAB. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana mengoperasikan MATLAB bagi pemula, dan kali ini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu berkaitan dengan array. Kemudian kita akan lihat berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan sintaks untuk flow control seperti for, while, if, dan switch yang biasanya digunakan dalam proses looping. Dan terakhir kita akan pelajari tentang input dan output file, karena kita perlu untuk menginput data, dan itulah yang menjadi hal pokok di dalam mata kuliah analisis data ini. Kita akan mengolah data, maka mau tidak mau kita akan menginput data, lalu kita olah datanya, kemudian setelah kita olah datanya tentu kita akan menyimpan data tersebut di dalam bentuk atau format yang kita inginkan. Hal yang mungkin kita akan lihat yaitu berkaitan dengan ASCII file, Excel, binary file, NetCDF, dan HDF. Karena panjangnya pembahasan, video ini akan dibagi, mungkin saja akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang array terlebih dahulu, kemudian video kedua berkaitan dengan flow control, kemudian video berikutnya adalah berkaitan dengan input dan output file. Baik, sekarang kita jelaskan berkaitan dengan array. Kita masuk saja, kita buka MATLAB yang sudah diinstal pada laptop Anda. Apa yang dimaksud dengan array? Definisi daripada array barangkali sama untuk semua bahasa pemrograman. Jadi array adalah sekumpulan angka atau karakter yang disusun dalam baris dan kolom, ya, yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Jadi sekumpulan angka atau karakter yang disusun atau diletakkan atau diurutkan di dalam baris dan kolom untuk menyimpan data atau informasi. Di dalam MATLAB terdapat banyak sekali tipe array. Jadi bisa numerik, bisa karakter, ya, bisa juga dalam bentuk cell dan structure, di mana tipe numeriknya bisa single, double, integer 8, 16, 32, dan seterusnya. Jadi banyak sekali tipenya. Array satu dimensi itu biasanya disebut dengan vektor, ya. Jadi kalau arraynya satu dimensi itu disebut dengan vektor. Bisa vektor baris dan bisa juga vektor kolom, ya. Bisa vektor baris dan vektor kolom. Contohnya, misalnya kita ingin membuat array satu baris, atau kita sebut dengan vektor, ya. Misalnya A sama dengan 3, 7, 1, misalnya gitu, ya. Jadi buka kurung siku 3, 7, 1. Maka kita akan menghasilkan
vektor A atau array A yang terdiri daripada satu baris, ya. Oke, kemudian kalau kita ingin membuat satu kolom, ya, dan beberapa baris, satu kolom dan beberapa baris, maka kita bisa menulisnya dengan memberikan tanda titik koma, ya, seperti yang sebelumnya kita sudah perkenalkan. Jadi titik koma, ya, seperti ini. Jadi seluruh hal yang pakai titik koma pada array ini, maka dia akan menjadi new line atau baris baru. Maka ini akan menjadi seperti ini, ya. Itu untuk menggunakan itu untuk membuat array yang satu kolom atau satu baris, itu caranya. Kadang-kadang kita ingin membuat array dengan interval tertentu, ya. Jadi misalnya kita ingin membuat array yang nilainya kecil dari 10 misalnya, atau kecil dari 100, ya. Jadi mungkin kita ingin membuat array kecil, X-nya itu kecil dari 100, ya, dengan interval tertentu, ya, dengan interval tertentu. Maka ini bisa kita tulis menjadi X sama dengan misalnya 1 sampai 100, kan. Kalau kita tulis seperti ini, 1 sampai 100, tanpa kita tulis intervalnya, berarti intervalnya nanti akan di set default 1. Jadi kalau kita enter, ini saya buat titik koma di ujungnya, ya, biar tidak ditampilkan warnanya. Nah, begini, ya. Maka kita punya X sekarang 100, ya, 100 kolom, ya. Intervalnya 1 nih, 30, 31. Oke. 1 sampai 100. Kalau kita ingin interval tertentu, misalnya intervalnya 10, berarti di sini titik 2, 10. Nah, seperti ini. Maka 1, 11, ya, 21, nah, gitu. Ini caranya kalau kita ingin membuat array dengan interval tertentu. Anda bisa set intervalnya. Sebetulnya untuk kasus ini tanda kurung siku ini sebetulnya tidak begitu besar pengaruhnya, ya. Ini kalau Anda perhatikan, saya hilangkan tanda kurung sikunya. Nah, oke. Jadi tidak berpengaruh, ya, untuk kasus membuat array dengan interval tertentu ini. Itu juga bisa kita, misalnya kita ingin buat, misalnya kita ingin misalnya X besar sama dengan min 3, kecil sama dengan 3, misalnya gitu. Maka kita bisa membuat Y sama dengan, atau X sama dengan min 3, 3. Ya, jadi kita tidak set interval. X min 3, 3. Gini. Maka intervalnya 1 nih. Min 3 tambah 1, min 2, kan? Dan seterusnya. Berarti kita membuat array X besar sama dengan min 3 dan kecil sama dengan 3. Dan seterusnya. Ya, bisa juga misalnya kita ingin membuat misalnya X-nya dari 100
100 ke 1 misalnya, ya kita ingin membuat bilangan bulat dari 100 sampai 1 ya, tapi mundur gitu. Berarti kita bisa set di sini intervalnya min 1. Begini, maka kita akan menghasilkan bilangan dari 100 sampai 1 dengan perhitungan mundur. Selain dengan cara yang ini, di dalam MATLAB juga banyak cara yang bisa kita gunakan untuk membuat himpunan bilangan bulat dengan interval yang bisa kita atur ya. Contohnya kita bisa menggunakan linspace ya. Linspace ini berarti membuat sebuah vektor baris dari elemen dengan jarak linear ya. Jadi misalnya kita ingin membuat linspace ya, linspace dari 3 sampai 1 dengan pembagiannya misalnya 3. Jadi dari 3 sampai 1 tapi 3 bilangan gitu ya. Nah, berarti 3, 2, 1 kan. Atau dari 1000 misalnya gitu ya. 100 sampai 1. Misalnya intervalnya pembagiannya misalnya 100. Berarti kita akan memiliki 100. Ya. 100, 99, 98 gitu. Jadi dia akan membagi intervalnya berdasarkan kepada angka yang kita set di sini. Jadi dari 100 ke 1 kita inginnya dibagi jadi berapa. Kalau 100 berarti intervalnya 1. Nah, itu bisa juga. Ini juga tidak hanya linear saja. Di slide itu ada contohnya log juga bisa demikian ya. Untuk log space, linear space itu bisa kita buat dengan fungsi yang sudah ada di dalam MATLAB. Oke. Itu berkaitan dengan vektor atau array satu dimensi. Bagaimana kalau kita ingin membuat arraynya 2 dimensi? Jadi kita bisa membuat 2 dimensi, bisa membuat 3 dimensi. Misalnya kita ingin membuat array 2 dimensi. Misalnya kita buat vektor X sama dengan, kita ingin membuat array 3 kali 3. Jadi misalnya 1, 1, 1 ya. Kemudian kita beri koma. Ya, misalnya 2, 2, 2, 3, 3, 3. Itu kurungnya. Oke. Enter. Maka kita punya ini baris pertama. Ingat tadi setiap ada titik koma, maka dia akan menjadi baris baru. Ini baris baru. Ini baris baru ya, baris ketiga. Sehingga kita memiliki sekarang matriks 3 kali 3 ya. Itu cara sederhana untuk membuat matriks 2 dimensi. Dan kita bisa menentukan ukuran daripada matriks dengan menggunakan fungsi size X misalnya, X huruf besar ya. Nah, maka kita mendapati baris dan kolomnya. Ini karena kita tidak mendefinisikan ya. Biasanya kan kita definisikan, misalnya R C sama dengan size X. Nah, berarti kita row-nya, barisnya itu 3. Jadi matriks array kita berarti 3 kali 3 ya. Kalau misalnya Anda ingin menentukan baris saja,
Misalnya kita ingin menentukan baris saja. Berarti kan baris itu kan dimensi pertama. Berarti size X, 1. Jawabannya adalah 3. Berarti ini baris. Nah, sedangkan kolom itu dimensi kedua. Nah, oke ya. Jadi kita size X, 2. Jadi 2 ini X1 ini berarti yang arah baris ke bawah, sedangkan yang 2 ini arah kolom ya, arah ke kanan. Ya, arah ke kanan. Jadi demikian caranya untuk menentukan ukuran daripada array. Kemudian banyak sekali operasi yang bisa kita lakukan dengan array ini, yaitu kita akan memanggil elemen daripada array. Misalnya kita sekarang memiliki X seperti ini ya. Kemudian saya akan mengambil angka 1 ini. Yang ini ya. Yang ini ya, yang di baris pertama tapi kolom kedua. Bagaimana cara mengambilnya? Caranya, misalnya saya buat variabel baru ya. A itu sama dengan X, itu nama array kita. Lalu dia baris pertama 1 berarti 1,2 karena dia kolom kedua. Oke. Jadi demikian. Ya, jadi kita akan memiliki banyak data dengan ukuran yang besar, kita hanya ingin mengambil bagian tertentu saja atau kolom tertentu saja. Maka begitu caranya. Atau mungkin kita ingin mengambil baris pertama ini ya, tapi semua kolom itu berarti titik 2. Jadi berarti kan dari kolom 1 sampai kolom ketiga kan seperti ini nih. Nah, ini kan yang ingin kita ambil nih, 1, 1, 1. Jadi A sama dengan X 1,1 sampai 3. Ini bisa juga kita tulis dengan menghilangkan ininya. Hilangkan 1 sampai 3-nya, tinggal titik 2 saja, maka hasilnya akan sama. Nah, gitu. Hal yang sama bisa kita lakukan kalau kita ingin mengambil kolom pertama. Kalau kita ingin mengambil kolom pertama semuanya ya, berarti kan titik 2 nih barisnya. Semua baris tapi kolom pertama. Gitu. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Itu cara mengambil atau mengidentifikasi setiap elemen matriks. Ya, jadi caranya sangat sederhana, sangat mudah sekali. Kalau kita ingin misalnya mengambil yang ini misalnya ya, baris pertama sampai baris ketiga, tetapi kolom 1, 2. Berarti semuanya, kemudian 1 sampai 2. Kolomnya 1 sampai 2. Maka hasilnya seperti ini. Oke, mudah sekali ya, insya Allah. Kalau kita ingin memperlihatkan semua baris atau kolom, maka kita bisa melakukannya. Misalnya A sama dengan X titik 2 begini. Nah, maka dia akan menjadi satu baris ya, satu baris semuanya, dan seterusnya ya. Jadi tidak sulit ya melakukan operasi atau membuat array ini, dan kita juga bisa melakukan operasi perkalian ya, perkalian penjumlahan. Oke, sekarang misalnya kita beri contoh. Nah, jadi kita ingin membuat perkalian. Oke, jadi misalnya X sama dengan 1, 1, 1,
2, 2, 2 ya, 3, 3, 3. Oke. Kemudian kita memiliki Y sama dengan 4, 4, 4, 5, 5, 5. Misalnya ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan perkalian. Misalnya Z. Z sama dengan 2 dikali Y misalnya. Maka cukup dengan melakukan perkalian biasa ya. Kita bisa melakukan perkalian biasa. Kemudian bagaimana mengalihkan elemen daripada setiap elemen array ya. Jadi kita ingin mengalihkan setiap elemen array dengan, jadi misalnya kita memiliki array X dan Y ya. Lalu kita ingin mengalihkan setiap elemennya ya, setiap elemennya, maka bagaimana caranya? Opsinya salah satu adalah dengan menggunakan looping. Jadi kita looping ini misalnya, oke, saya buat satu lagi ya contohnya. Misalnya K ya. K 666 kemudian 777 888. Oke. Jadi kita ingin mengalihkan K ini dengan X. Ini ya. Kita ingin mengalihkan X dengan K. Jadi 1 ini ingin kita kalikan dengan 6 ini. 1 yang kedua, di kolom kedua ingin kita kalikan dengan 6 ini. Ya, jadi setiap elemennya kita kalikan satu-satu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan looping, salah satu opsi. Namun looping itu sangat lambat ya. Jadi oleh karena itu sebisa mungkin kita menghindarinya. Ya, sebisa mungkin kita menghindarinya. Maka di dalam MATLAB itu sudah ada perkalian baik itu ke kanan maupun ke kiri ya. Perkalian pembagian ke kanan dan ke kiri dan dengan menggunakan tanda titik. Contohnya begini. Misalnya sekarang kita ingin mengalihkan K dengan X setiap komponennya. Ya. Jadi misalnya saya beri contoh nih, AA sama dengan K dikali X. Kalau kita kali seperti ini, ya, maka hasilnya, jadi kalau kita perhatikan nih, kita kan ingin mengalihkan K dengan X. Ya. Ini 1 kan, 1 dikali dengan 6 ya. Jawabannya 6 ya. Nah, ini hasilnya keluar tapi tidak yang kita inginkan. Oke, agar terjadi perkalian setiap komponen, maka sebelum tanda asterik ini, tanda cross itu, kita kasih titik. Nah, gini. Nah, jadi sekarang hasilnya ini 6 kan? Ya, 1 kali 6, 1 kali 6. 6 nih, betul ya. Lalu yang kedua, ini 2 nih. Bawahnya 2 ya. 2 kali 7, 14. 14 semua kan? Dan seterusnya, ya. Oke. Itu caranya untuk melakukan perkalian dan pembagian juga demikian. Jadi misalnya kita ingin melakukan pembagian. Ini tanda titik, lalu di sini bagi. Ya. Bagi ke kanan nih. Nah, maka kita dapatkan hasilnya. Ya, seperti ini. Itu cara sederhana untuk melakukan operasi array untuk perkalian, pembagian, ya, perkalian dan pembagian untuk setiap
elemen daripada array, ya, untuk setiap elemen daripada array. Oke, kemudian tadi kita sudah memperkenalkan cara untuk menentukan ukuran daripada array, yaitu tadi menggunakan size, ya. Misalnya kita ulang lagi, size k, ya. Dapat kita barisnya. Ini terserah, ya, R ini terserah ya Anda menamainya. Ini bisa baris juga ditulis kalau mau. Kolom. Nah, seperti ini ya. Baris kolom sama dengan size K. Dapat kita barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian kita juga bisa menggunakan length, ya. Misalnya kita ingin menentukan panjang, maka kita bisa menggunakan length K, ya. Maka kita bisa mendapatkan panjang daripada dimensi terpanjang, ya, daripada array ini. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai maksimum daripada array, misalnya max k, maka kita bisa mendapatkan nilai maksimum untuk nilai maksimum daripada sebuah array jika itu sebuah vektor, ya. Kalau dia tidak vektor seperti yang k, dia tidak vektor kan, karena dia tadi 3 kali 3, berarti kan dia tidak vektor. Maka akan muncul maksimum untuk setiap baris, nah, gitu ya. Untuk setiap maksimum untuk setiap kolom, ya. Jadi kalau kita ingin menentukan maksimum, ini bisa juga kita misalnya kita ingin mendefinisikan maksimum arah ke bawah, berarti maksimum K-nya 1, ya. Dan di sini untuk maksimum seperti baris ke bawah ini, di sini perlu dikasih tanda kurung siku buka tutup, ya. Ini. Kemudian arah ke dimensi kedua, nah, seperti ini untuk setiap barisnya, ya, untuk setiap barisnya. Oke. Oke. Oke, ya. Ini kalau kita ingin dimensi tertentu. Nah, jadi bisa ditulis dimensinya. Oke. Oke, misalnya dimensi 1. Ya. Jadi minimum, maksimum. Kemudian kadang-kadang di dalam data kita, array kita bisa saja ada none. Ya, misalnya nih, ini saya ganti. Ya, saya ganti jadi K 1,2. Saya ganti dengan none. Nah, seperti ini ya. None. Jadi kalau kita menggunakan max, sebaiknya di sini kita menggunakan none max. Ya. None max. None Oke, none max, salah tadi ya. None max, nah, gitu ya. Atau none min.
juga demikian. Jadi none-nya diabaikan, none min juga demikian. Oke ya. Kalau data kita itu mengandung none. Apakah data kita mengandung none? Itu bisa kita cek dengan menggunakan fungsi. Di dalam MATLAB sudah ada fungsi is none. Ya, is none. Misalnya is none K, karena array kita K. Apakah dia ada none di dalam? Iya. Kalau iya, nilainya 1 nih. Ya. Jadi misalnya ini akan sering digunakan dalam pengolahan data. Jadi misalnya kita jumlahkan is none K, ya, kita bisa lihat nih jumlahnya kan ada yang besar dari 0 nih, berarti ada none di dalam data kita. Jadi sum ini gunanya untuk menjumlahkan ya. Jadi sum gunanya untuk menjumlahkan array ya, untuk menjumlahkan array. Oke. Jadi bisa kadang juga ada data kita mungkin mengandung infinitesimal ya, infinity ya, maka itu bisa juga is. Jadi misalnya tadi kan is none, maka di sini juga bisa is inf. Nah, ini kan kosong semua nih, berarti tidak ada inf di dalam data kita ya, atau is empty ya, untuk menentukan apakah ada array yang kosong. Kemudian selain numerik, array yang numerik, array ini juga bisa dia string ya, bisa string, bisa berbentuk string ya. Jadi string ini adalah sebuah array yang elemen-elemennya berupa karakter yang dapat memuat huruf, angka, simbol dan spasi ya. Jadi variabel string adalah variabel MATLAB yang berupa array ya, dengan elemen matriksnya berupa string. Ini contohnya misalnya ya, clear. Misalnya B sama dengan misalnya hai, apa kabar, misalnya apa kabar, seperti ini. Maka ini adalah sebuah string A, dan cara membuatnya ya mudah saja seperti yang sudah kita tampilkan tadi, yaitu dengan menggunakan tanda petik tunggal ya, baik melalui command window maupun melalui script file yang Anda buat. Kemudian kita bisa membuat variabel string ini dalam bentuk matriks ya. Jadi misalnya kita ingin membuat variabel string dalam bentuk atau berisikan misalnya nama-nama bulan, nama-nama tahun ya. Itu bisa kita buat dengan mudah menggunakan fungsi yang sudah ada di dalam MATLAB. Jadi misalnya nih bulan ya, saya beri contoh nih, misalnya bulan. Di dalam MATLAB ini ada fungsi char ya, karakter. Jadi kita bisa membuat array ya yang berisikan string. Jadi misalnya Januari ya, kemudian apalagi Februari, Maret, April ya, dan seterusnya. Oke, jadi sekarang kita memiliki sebuah array yang berisikan string ya. Bagaimana cara misalnya kita ingin mengambil hari Rabu, mengambil bulan April ya. Ya, caranya sama dengan ketika kita tadi mengakses array numerik ya. Caranya sama. Jadi misalnya kalau kita ambil misalnya tunggu dulu.
bulan bulan kita ingin ambil bulan Maret misalnya ya, berarti bulan kan ketiga ambil semua, nah, maka kita dapat Maret ya. Jadi dia kan barisnya ketiga tuh ya, 3, kemudian ambil semua ke kanan. Kalau tidak kita ambil semua ke kanan, nanti kan bisa kepotong. Mungkin yang keambil hanya Maret saja. Ambil semuanya, maka kita mendapatkan bulan Maret ya. Jadi kalau kita misalnya mau ingin berniat untuk motong ya, mungkin ke bawahnya semua, tapi di sini kita potong 1 sampai 3. Kita ingin singkatan aja, misalnya ya bisa juga. Jadi Jan, Feb, Maret dan April ya. Oke ya, jadi itu berkaitan dengan string ya. Kita bisa saja membuat kita dapat mendefinisikan angka dengan nilai string dengan menggunakan tanda petik ya, seperti tadi. Bedanya Anda tidak dapat melakukan perhitungan operasi matematika dengan angka string. Jadi misalnya begini maksudnya ya. Jadi AA sama dengan ya, AA sama dengan 1, 2, 3. Misalnya begini. Ya. Itu kan 1, 2, 3 sekarang kita bisa lihat ya angka, tapi tipenya di situ ya 1, 2, 3 dia adalah string ya. Jadi kita tidak bisa melakukan perkalian. Kalau kita ingin melakukan perkalian, kita konversi dulu ya, kita konversi dulu dari string atau karakter ini ke numerik ya. Itu sudah ada juga fungsinya di dalam MATLAB ya. Sudah ada juga fungsinya di dalam MATLAB. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira yang mungkin perlu dijelaskan berkaitan dengan array ini, yaitu berkaitan dengan sel ya, berkaitan dengan sel. Jadi kita lihat sel array. Oke, ini ya. Jadi sel array, sebuah sel itu adalah sebuah array di mana setiap elemennya dapat mengandung array yang lain dengan dimensi yang berbeda jika kita memerlukannya. Nah, jadi kita bisa menyimpan ya kelas-kelas yang berbeda daripada array-array di dalam sebuah sel. Jadi contohnya seperti yang ada di slide ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah sel, maka kita menggunakan kurung kerawal ini. Kalau tadi kita membuat array biasa, kita kan menggunakan siku ya, kurung siku. Tapi kalau kita ingin membuat sel, maka kita menggunakan tanda kurung kerawal ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini ada array 3x3, kemudian ini Annie Smith, ini karakter, kemudian di sini ada bilangan 3 tambah 7i, ini bilangan kompleks. Kemudian di sini ada array lagi. Ini kan ukurannya beda-beda dan itu bisa kita simpan. Ini kita bisa lihat nih, kalau ini kita copy dan di running, 3x3 double, ini bilangan kompleks, ini karakter, ini 1x9 double. Jadi kita
bisa memasukkan array dengan ukuran yang berbeda ke dalam sel. Caranya seperti ini, ya, cara membuatnya menggunakan kurung Krawall. Untuk mengaksesnya, maka kita juga menggunakan kurung Krawall, ya. Jadi misalnya kita ingin mengambil sel yang pertama, tapi kolom baris kedua, kolom kedua, nah gitu ya. Maka caranya seperti ini. Kalau kita ingin mengambil sel yang pertama, jadi pakai tanda kurung Krawall juga. Kemudian berikutnya yang juga kadang kita gunakan yaitu struktur, ya. Struktur adalah tipe data MATLAB yang digunakan untuk menyimpan data dengan tipe yang berbeda, ya. Data dengan tipe yang berbeda, dan sebuah struktur dia mengandung fields, ya, dan setiap field itu mengandung sebuah array dari beberapa tipe data, ya. Dan struktur ini mirip dengan sel array, di mana kita bisa mengkombinasikan array yang berbeda dengan berbagai tipe data ke dalam satu entitas data. Itu struktur. Cuman apa perbedaannya? Perbedaan antara struktur dengan array biasa. Jadi kalau di struktur kita memanggilnya, ya, dengan nama seperti ini, gitu ya. Jadi misalnya nama struktur, jadi penyusunannya seperti ini: nama struktur, kemudian nama filenya atau medannya, ya. Jadi S ini nama struktur kita, ini adalah medannya, ya. Kalau sel tadi kan dia tidak mengenal seperti ini. Kita memang bisa juga memasukkan berbagai data ke dalam sebuah sel, tetapi kita memanggilnya dengan menggunakan cara seperti ini, ya. Jadi berbeda dengan struktur, ya. Jadi contohnya, ini contohnya, jadi S titik A sama dengan 10, S titik B sama dengan 4, S titik C sama dengan ABC. Berarti struktur kita namanya adalah S, di mana bernilai A10, B4, C, ABC, itu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi struktur, ya, untuk membuat struktur, ya. Jadi fungsi struktur yang sudah ada di dalam MATLAB. Oke, itu berkaitan dengan struktur, ya, berkaitan dengan struktur. Dan ini mungkin kadang-kadang akan digunakan terutama kalau data kita misalnya besar dan dia memiliki banyak tipe, maka kita bisa menyimpannya di dalam struktur. Oke, itu kira-kira yang berkaitan dengan array ini. Mudah-mudahan bisa
pahami ya. Jadi tidak sulit, sangat sederhana kalau kita bandingkan dengan struktur yang ada di dalam program-program yang lain. Mungkin itu lebih complicated ya, kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam program-program yang lain. Tapi kalau di MATLAB struktur sel ya itu sangat sederhana sekali ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa array bisa numerik, bisa string, dan itu juga bisa ya disusun dalam berbagai tipe dalam bentuk sel atau struktur ya. Kapan kita menggunakannya? Kapan kita menggunakan sel dan struktur? Ya tergantung dengan kebutuhan daripada kita ya. Tergantung kebutuhan kita dan tergantung juga seberapa komplit data kita. Jadi struktur array sekali lagi itu mengandung data di dalam fields atau apa namanya ya, di dalam istilah di MATLAB-nya di dalam fields yang dapat kita akses dengan namanya ya. Sedangkan sel array mengandung data di dalam sel yang kita akses dengan mengindeks numeriknya. Jadi perbedaannya kira-kira barangkali di sana ya. Jadi kalau sel array itu data di dalam sel yang kita akses dengan mengindeks. Jadi tadi kan misalnya kita ingin mengambil sel 1 gitu ya, berarti kita indeks kan. Sedangkan kalau di dalam struktur kita mengaksesnya dengan namanya ya, dengan namanya. Itu perbedaan kira-kira. Baik, untuk pengenalan daripada array barangkali demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk looping dan input output ya, kita akan jelaskan pada video yang terpisah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.